sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Oh, ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semuanya akan indah pada waktumu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya, sebab kami percaya hanya padamu, hanya padamu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Oh, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan
menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Oh, ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Beberapa saat yang lalu kita sudah merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-17 dan ayat 19. Akan tetapi di situ kita lihat masih ada banyak hal yang bisa kita renungkan lebih lagi. Untuk itu ada baiknya kita lihat kembali Lukas ini pasal yang ke-10, kembali ayat 17 mulai ya. Dikatakan di sana, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Kita lompat ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Nah, lanjut ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, tadi Tuhan Yesus menyatakan bahwa murid-muridnya sudah diperlengkapi dengan kuasa dalam nama Yesus. Dan dengan demikian setan itu takluk, takut kepada mereka karena ada nama Yesus. Ya tentunya takutnya bukan kepada murid-murid, bukan manusianya, tapi karena ada nama Yesus yang penuh kuasa. Dan kita tahu bahwa nama Yesus dan kuasa itu tidak bisa dipisah. Ketika ada nama Yesus, maka di situ ada kuasa. Ketika ada nama Yesus, musuh takluk. Nah, nama Yesus itu ada dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus.
Nah, kalau kita bukan orang yang percaya kepada Yesus, ya sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, tadi dikatakan betapa dahsyatnya dan penuh kuasanya nama Yesus itu. Kuasanya dahsyat. Sudah saya jelaskan bahwa takluk itu bukan karena usaha murid-muridnya, tetapi berbentuk kata Yunani yang berbentuk middle dari akar kata ipotasso itu menyatakan bahwa setan itu dengan sendirinya takluk karena nama Yesus. Begitu tahu nama Yesus, mendengar nama Yesus, melihat nama Yesus bahkan, otomatis takluk. Nah, begitu juga saudara sekalian kita semua ini. Ketika kita percaya Yesus, maka ada nama Yesus dalam hidup kita, maka musuh itu kita tidak perlu lagi bersusah payah memerangi mereka. Otomatis mereka takluk. Itulah bentuk middle dari kata akar kata ipotasso ini. Luar biasa. Tapi ada lanjutannya, pesan berikutnya. Pesan Yesus kepada murid-muridnya yang sudah kita lihat dalam ayat 20 tadi. Coba kita lihat lagi ya, ayat yang ke-20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Ya tentu saja dengan takluknya musuh ini kita bersukacita. Tetapi Yesus mengatakan jangan berhenti sampai di situ. Karena takluknya musuh ini itu baru setengah langkah saja. Tapi ada sesuatu yang lanjut dari itu. Yaitu bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Tercatat dalam buku kehidupan di sorga. Nah, jadi saudara sekalian, ini adalah langkah-langkah yang memang kita lakukan, kita alami. Nama Yesus memberi kuasa kepada kita untuk hidup berkemenangan. Amin, haleluya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Ini bukan kata saya, tapi kata firman Allah. Musuh itu takluk karena nama Yesus. Yaitu karena kita percaya kepada Yesus. Tapi tidak sampai berhenti sampai di situ saja. Masih ada lanjutnya. Yesus itu sempurna. Dia bukan cuma memberi kita, ya kamu menang ya sudah. Terus what next? Ya tidak tahu lagi lah, sudah pokoknya menang ya sudah lah. Udah menang kok. Enggak. Masih ada next. Yaitu namamu dicatat dalam buku kehidupan di sorga. Nah, untuk itu ada ayat yang bisa memperjelas ini ya. Coba kita lihat bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ya. Ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat yang ke-13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin.
Nah, ini luar biasa. Inilah nama yang tercatat dalam buku kehidupan di dalam kerajaan surga, yaitu diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal dalam nama Yesus. Nah, hidup kekal ini dalam nama Anak Allah, dalam nama Yesus, bukan nama siapa-siapa. Nah, jadi kita lihat, ketika kita mengikut Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, kuasa itu menyertai kita. Ada nama Yesus dalam hidup kita. Dan ini membuat musuh itu takluk. Mulai dari setan, demit, dan sebagainya itu takluk dalam nama Yesus. Ada kuasa. Tetapi tidak sampai di situ saja. Ini berlanjut lagi. Dengan nama Yesus yang sama. Membuat kita tercatat di dalam buku kehidupan di dalam kerajaan sorga. Nama saudara dan saya sudah terdaftar, tercatat dalam buku kehidupan di dalam kerajaan sorga. Tinggal kita menunggu saatnya. Ketika Tuhan sudah mengatakan saatnya untuk pulang. Saatnya untuk masuk dan tinggal di dalam kekekalan bersama dengan Allah di dalam Yesus. Maka saat itu kita langsung akan tinggal bersama dengan Tuhan. Kekal, inilah hidup kekal itu untuk selama-lamanya. Nah, ini luar biasa. Mungkin kita akan berpikir, apa dua hal ini bisa dipilih salah satu? Ini satu paket. Kita melangkah bersama Yesus dengan kuasa dalam namanya, berkemenangan, musuh ditaklukkan. Nah, kembali sebetulnya istilah yang tepat itu adalah musuh menaklukkan dirinya sendiri. Nah, ini yang merupakan pemahaman kita ya dari kata ipotaso yang berbentuk middle tadi. Musuh itu dikatakan menaklukkan diri, tapi bentuknya ini pasif. Kalau dikatakan musuh ditaklukkan, wong kita tidak menaklukkan. Nama Yesus yang menaklukkan. Jadi refleksif, musuh ini otomatis. Malah dikatakan, yang betul mana? Musuh menaklukkan diri atau ditaklukkan? Nah, kalau di dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, ya kita tidak punya term atau istilah yang tepat. Tapi dalam bahasa Yunani digunakan ipotasete. Nah, artinya refleksif ini. Sebetulnya ditaklukkan, tapi musuh ini menaklukkan dirinya sendiri. Itu bentuk refleksif. Tapi yang jelas adalah dia itu takluk. Hanya tadi mekanismenya dijelaskan dalam bentuk grammar atau tata bahasa ini. Puji nama Tuhan. Ini satu paket. Nama Yesus itu merupakan kuasa yang dahsyat yang ada dalam hidup kita. Dan membuat setan, musuh, kuasa kegelapan tidak berdaya.
termasuk virus corona dan sebagainya itu sebetulnya tidak berdaya. Loh, tapi kok ada yang terkena? Ya, dalam hal ini kita tidak bisa menghakimi. Dan kita tidak diberi wewenang menghakimi. Mungkin, loh Pak, si A itu rajin loh Pak ke gereja dan sebagainya. Tapi kenapa tidak bertahan Pak? Kita tidak diberi wewenang menghakimi. Kita tidak tahu. Sebab kadang-kadang ya ada orang yang tampak di luarnya itu sepertinya sungguh-sungguh, tapi di dalamnya tidak. Atau sebaliknya, di luar tampak tidak sungguh-sungguh, di dalamnya sungguh-sungguh. Makanya kita tidak diberi wewenang menghakimi. Mungkin juga bukan karena masalah corona ini, tapi karena Tuhan sudah mengatakan waktunya sudah sampai untuk kembali ke rumah Bapa, tinggal bersama Yesus. Nah, jadi kita tidak bisa menghakimi dengan mengatakan si A, si B begini dan seterusnya. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tapi yang jelas adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus, virus corona itu, jangankan virusnya, bosnya aja setan itu takluk dalam nama Yesus. Dan jangan berhenti sampai di situ. Lebih lanjut Tuhan katakan ada hidup yang kekal. Tinggal bersama dengan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan saudara sekalian. Itulah sebabnya mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tidak ada pilihan lain, tidak ada alternatif lain. Kalau kita tidak mau percaya Yesus ya sudah. Kita akan kehilangan anugerah. Kita akan kehilangan berkat yang luar biasa. Baik itu kuasa dalam nama Yesus, juga hidup yang kekal ini. Sebab jelas sekali dikatakan, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, dalam ayat 13 ini tadi ya, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, mari saat ini teguhkan iman percaya kita. Hanya Yesus, Dia adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat. Ketika kita percaya, maka kita akan melihat hari depan yang penuh harapan di dalam Yesus. Karena Dia berkuasa. Yesus bukan sekedar guru yang baik, artinya pengajar yang baik, orang yang saleh. Ya otomatis jelas Dia adalah seorang yang saleh. Karena Dia adalah Tuhan sendiri. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia Allah yang baik. Tapi Dia juga berkuasa. Maut sudah dikalahkan. Tidak ada yang bertahan di hadapannya. Sekarang bagi kita yang percaya kepada Yesus, ada janji dan kenyataan bahwa kita berkemenangan dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan saudara sekalian. Biarlah saat ini kita tidak perlu bingung, khawatir, takut, cemas. Kadang-kadang ada saudara kita yang ya mungkin karena mengurus sesuatu maka perlu dites. Tiba-tiba, loh kok hasilnya positif? Waduh, wah langsung cemas, takut, dan sebagainya. Enggak perlu takut, percaya Yesus. Karena positif itu pun juga masih ada beberapa penjelasan yang lain. Belum tentu itu dipastikan bahwa orang ini terpapar virus corona lah apa dan sebagainya. Kadang-kadang orang flu juga bisa ya.
Loh, saya kok tidak bisa mencium ya? Tidak bisa membaui saya. Lah wong tertutup oleh ya lendir atau ingus, ya enggak bisa bau. Ya. Enggak perlu takut. Percaya dalam nama Yesus aku sehat, dalam nama Yesus aku sehat, dalam nama Yesus aku berkemenangan, dalam nama Yesus aku berhasil. Puji nama Tuhan. Mari, pagi hari ini kita akan awali dengan doa, iman dan percaya dalam nama Yesus. Dan kita akan melihat mujizat Allah dinyatakan. Sebentar lagi mujizat akan terjadi. Persiapkan diri kita menerimanya. Haleluya. Oh terima kasih Yesus. Nama Yesus mulia, ajaib dan agung dan berkuasa. Dan di dalam nama Yesus kami berkemenangan. Musuh dikalahkan. Termasuk virus corona apapun tidak bisa menyentuh kami. Karena kami dilindungi kuasa darah Yesus. Dan sepanjang hari ini berkat Allah dilimpahkan. Engkau membuat kami berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami diberkati berkelimpahan. Dalam nama Yesus, nama yang ajaib dan penuh kuasa, kami sehat Tuhan. Dan dengan kuasa dalam nama Yesus, itu virus-virus corona atau apapun dalam nama Yesus dihancurkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.